Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Aprianti dengan NIM 2486206089, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan ini, saya menyajikan video pembelajaran guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar yang diampu oleh dosen Erni Mariana SPD MPD. Video pembelajaran ini akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk siswa kelas 3 SD sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke, dilanjut. Ibu absen dulu ya. Putri. Hadir. Hadir ya. Galang. Hadir, Bu. Hadir. Amel. Sakit. Oh, Amel sakit ya. Terus siapa lagi ya? Yang belum dipanggil siapa kira-kira? Bunga, Bu. Oh, Bunga. Oh iya, Ibu lupa, maaf ya. Oke, jadi yang sakit tadi siapa? Amel. Amel ya? Oh, oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya, hari ini pelajarannya apa sih? Ada yang tahu nggak? IPA. Jadi hari ini pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Coba siapa yang bisa tebak kira-kira kita hari ini mau bahas apa? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak ada yang bisa tebak ya? Oke, Ibu kasih tahu. Jadi hari ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Udah ada yang tahu belum makhluk hidup itu apa? Belum, Bu. Belum ada ya? Oke, Ibu jelasin ya. Nah, ini Ibu ada bikin apa? PPT ya. Kalian lihat di sini Ibu udah jelasin semuanya. Jadi makhluk hidup itu semua yang bisa bernapas, tumbuh, bergerak, dan membutuhkan makanan. Jadi makhluk hidup itu dia bisa bernapas, bisa bergerak, membutuhkan makanan dan air, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan bisa merasakan rangsangan. Nah, untuk contohnya, ada yang tahu nggak? Nih ya, contohnya yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Dari makhluk hidup, yang pertama ada bernapas. Jadi makhluk hidup itu semua pasti bernapas. Bernapas artinya menghirup udara dan mengeluarkan udara. Coba sekarang tarik napas pelan-pelan, lalu hembuskan. Bernapas kan? Nah, itu yang dinamakan bernapas. Terus nih, manusia bernapas menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi manusia bernapas menggunakan paru-paru. Udah ada yang tahu paru-paru belum? Belum ada ya? Nih, Ibu udah kasih contoh nih. Nah, jadi ini adalah contoh dari paru-paru. Tanya ya, paru-paru itu ada di dalam dada kita. Dada kita ini ya. Jadi paru-paru itu letaknya ada di dalam dada. Nah, seperti itu contohnya paru-paru. Terus ada yang tahu nggak ikan itu kenapa bisa hidup di dalam air? Kan dia sama-sama bernapas kayak kita. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Karena ikan itu bernapasnya tidak menggunakan paru-paru, melainkan menggunakan insang. Udah ada yang tahu belum insang itu bentuknya seperti apa? Terus letaknya di mana? Udah ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, jadi Ibu kasih tahu. Ini ada satu video ikan. Nih, kalian lihat, coba kalian lihat nih, yang dekat sirip ikan ini. Ini kan yang gerak-gerak ini ya. Nih, kalau dia bergerak, yang dekat matanya ini pasti juga ikutan bergerak. Nah, letaknya insang itu ada di dalam ini, kepalanya dia ini. Kalau dibuka, nah gambarnya kan seperti ini. Jadi ini yang dinamakan insang.
Kalau selain insan sama paru-paru, ada lagi nggak hewan atau manusia yang bernapas menggunakan selain itu? Kalau manusia udah pasti nggak ada ya, karena semua manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Kalau hewan lah, ada yang tahu nggak? Selain menggunakan insan, dia bernapas menggunakan apa? Nah, ada beberapa hewan yang bernapas menggunakan kulit. Contohnya adalah katak. Coba kalian lihat nih di gambar. Di bagian bawah kepala katak itu kan kayak kulitnya bergerak kan. Nah, jadi yang gerak-gerak di bawah kepala ini itu dia cara bernapasnya seperti itu ya. Kayak apa sih? Kembut-kembut gitu. Nih, coba kalian perhatiin lagi nih. Pasti gerak kan di bawah kepalanya? Tuh. Jadi katak itu bernapas menggunakan kulit. Selain katak, apa lagi yang bernapas menggunakan kulit? Ada ular, ada cacing. Ya intinya hewan-hewan yang melata lah, yaitu bernapas menggunakan kulit. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan ada yang tahu nggak dia bernapas menggunakan apa? Nggak ada yang tahu. Jadi tumbuhan itu bernapas menggunakan daun dan batangnya. Dia itu bernapasnya nggak kelihatan. Soalnya dia ada di dalam daun ini sama ada di dalam batangnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ciri-cirinya ada bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak. Contohnya manusia bisa berjalan, bisa berlari, melompat, menari, ya enggak? Kan? Dia bisa melompat, bisa berjalan, bisa berlari, ya enggak tuh? Nah, itu alasannya kenapa makhluk hidup itu, ciri-ciri makhluk hidup itu ada bergeraknya. Terus kalau ciri-ciri dari hewan bisa bergerak itu beda-beda ya kalau hewan cara bergeraknya ya. Kalau seperti burung itu bisa terbang, kalau ikan bisa apa? Berenang, kalau kucing bisa jalan, bisa lari. Nih, kalau burung nih ada yang terbang kan, burung terbang. Terus kalau itu ada depannya ada bebek berenang ya. Terus selanjutnya, kalau tumbuhan itu kira-kira bisa bergerak nggak? Bisa, ya benar. Nah, tumbuhan itu bisa bergerak, cuma dia tidak bisa berpindah tempat. Karena apa? Karena ibu nggak tahu ya. Intinya dia itu bergerak kalau tertiup angin. Nih contohnya nih bunga teratai, dia bergerak karena tertiup angin. Terus ciri-ciri yang ketiga, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air. Kalau kalian nggak makan, pasti kalian bakal kelaparan dan lemas. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air. Agar apa? Agar bisa bertahan hidup, agar bisa tumbuh, agar bisa beraktivitas. Nah, kalau makhluk hidup tidak makan dan minum, akibatnya akan apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, akibatnya bisa sakit dan mati ya. Jadi kalian semua jangan lupa makan ya, jangan lupa minum. Kalau kalian lupa makan dan minum, akibatnya bisa sakit. Kalau tumbuhan bisa mati ya. Nah, ciri-ciri yang keempat, ada makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu mereka tidak langsung tumbuh besar ya. Jadi ada prosesnya, ada tahapnya. Jadi kalian itu nantinya akan menghadapi fase-fase ini ya. Nah, untuk sekarang kalian dari nomor 5. Nanti beberapa tahun ke depan kalian akan berada di fase nomor 12 ini. Nah, selain manusia, hewan bisa berkembang, bisa tumbuh dan berkembang enggak? Pasti bisa ya. Nih contohnya nih, kayak ayam dari fase telur, terus ini dirami sama induknya ya. Nanti jadinya akan jadi anak ayam. Setelah jadi anak ayam, nanti mereka akan jadi ayam yang kecil-kecil itu loh, yang sedang-sedang itu. Nah, nanti ke depannya mereka akan jadi induk ayam. Itu kalau yang cewek. Kalau yang cowok akan jadi ayam jago. Nah, selanjutnya kalau tumbuhan itu, ini ibu beri contoh bunga matahari ya. Bunga matahari itu tumbuhnya dari awalnya dari biji, terus menjadi tumbuhannya kecil. Nanti secara bertahap bunga itu akan menjadi besar. Nah, di fase terakhirnya mereka akan berbunga. Nah, pertumbuhan itu membuat tubuh hewan atau tubuh manusia itu akan menjadi lebih besar, menjadi lebih tinggi, dan menjadi lebih kuat. Itu tandanya bahwa sesuatu adalah makhluk hidup. Karena apa? Karena mereka tumbuh dan berkembang. Oke,
Selanjutnya ciri-ciri nomor 5 itu adalah makhluk hidup berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Nah, berkembang biak itu artinya memiliki keturunan atau anak. Tujuannya apa? Yang tahu nggak? Agar tetap tidak punah, ya, agar tidak punah, agar tetap ada. Jadi biar kayak kalian itu tidak punah. Nanti kedepannya ada yang meneruskan, ada penerusnya. Contohnya kayak manusia. Nih ya, contohnya ada ibu-ibu habis melahirkan ini, melahirkan anaknya. Ini yang namanya berkembang biak. Nah, kalau hewan seperti kucing, sapi, anjing, kelinci, ada yang tahu nggak itu cara berkembang biaknya apa? Sama, mereka cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ini kayak kucing ya, kucing ini sama aja kayak manusia, mereka berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kalau ayam, ada yang tahu nggak cara berkembang biaknya dengan apa? Dengan cara bertelur kayak yang tadi. Nih, mereka bertelur, habis itu diramin, jadinya anak ayam, bener nggak? Nah, terus kalau tumbuhan, ada yang tahu nggak cara berkembang biaknya gimana? Nah, mereka itu cara berkembang biaknya dengan cara biji, tunas, atau stek. Kalau biji itu contohnya kayak bunga matahari tadi. Ini kan dia bunganya ini kalau udah kering jadinya biji. Nah, biji itu kalau ditanam lagi bisa jadi bunga matahari lagi. Kalau contohnya tunas itu kayak bambu, terus pisang. Itu kan nanti di bagian yang udah tua itu sebenarnya nanti ada tumasnya. Kalau di stek itu kayak bunga kertas atau pohon-pohon apa gitu, dia nyetaknya di bagian batangnya ya, batang pohon itu. Nah, udah paham kan? Udah ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup itu bisa merasakan rangsangan dari lingkungan. Rangsangannya bisa berupa cahaya, suara, dan sentuhan. Kalau misal nih kayak ini ya, foto ini, anak ini menutup mata karena apa? Kalian tahu nggak? Karena ada sinar matahari. Kayak kalian kalau main di luar kepanasan gitu ya, pasti kalian bakal merem. Nah, itu yang dinamakan rangsangan. Kalau dari segi suara, misal kayak lagi dengerin sound horeg ya, kalau kedeketan pasti kalian bakal tutup telinga kan? Karena nggak kuat kelama-lamaan dengerin kerasnya suara itu. Nah, kalau dari segi sentuhan, mungkin kalau kalian kritikin teman kalian itu kan pasti kalian nggak bisa kan? Nah, itu namanya rangsangan. Kalau dari contoh dari tanaman, ada yang tahu nggak? Nah, kalau dari tanaman itu contohnya kayak kalian tahu nggak tumbuhan putri lalu? Ini contohnya nih. Tumbuhan putri lalu ini kalau disentuh mereka bakalan menutup, bakalan malu. Nah, itu yang dinamakan rangsangan. Selanjutnya perbedaan makhluk hidup dan benda mati, ada yang tahu nggak? Nah, sekarang kita bandingkan ya. Contohnya aja nih, meja bisa gerak nggak? Nggak kan? Bisa bernapas nggak? Nggak bisa kan? Bisa makan dan minum nggak? Nggak bisa. Nah, itu perbedaannya antara benda mati dan benda hidup. Nih, kayak contohnya nih, gue kasih tahu nih, tas, dia bisa bergerak nggak? Nggak bisa kan? Ban bisa bergerak nggak? Nggak. Bola bisa bergerak nggak? Nah, bola itu bisa bergerak karena digerakin sama orang. Kalau dia nggak digerakin sama orang, dia nggak bakal bisa gerak sendiri. Nah, tapi kalau di bawahnya ini, contohnya kayak orang hutan, kayak apa nih, tumbuhan jagung, dia ini bakal bisa bergerak. Soalnya mereka adalah makhluk hidup. Jadi gimana tadi? Udah pada paham semua belum? Soal perbedaan makhluk hidup dan benda mati? Udah paham lah ya? Nah, sekarang kita bahas dari awal lagi. Tadi ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja? Yang pertama, bernafas, ya benar. Terus bergerak, terus membutuhkan makanan dan air, terus tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Udah paham semuanya? Tadi? Oke, pinter. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau kasih tugas dulu ya. Ini dikerjakan besok dikumpul. Soalnya nggak susah kalau cuma 2 soal buat PR namanya besok. Nah, dulu soalnya ya. Gimana? Diselesaikan soalnya? Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, besok dikumpul. Tangan di atas meja, silakan keduanya disiapkan, kita pulang. Nah, silakan keduanya disiapkan. Doa selesai. Yes. Cukupkan, ibu akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.